Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Silvi Cardona dengan NPM 2021020423. Dan di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Adapun sifat yang pertama adalah sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, atau mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur, dan luas. Keelastisan mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga dituntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperlihatkan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadi hukum Islam memiliki dogma yang beku atau kaku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memiliki cara-cara yang paling sesuai dengan pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Ada pula sifat yang selanjutnya adalah universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami, Allah, mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Kemudian ada pula, dan kami, Allah, tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran yang sudah saya sebutkan tadi menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Dan ada pula sifat dan karakteristik dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Ada pula syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaranya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejarah. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: yang pertama, meniadakan kepicikan; yang kedua, menyediakan tukfas; yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur; yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia; dan yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Ada pula sistematis.
Syariat Islam memiliki sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya, bertalian dengan berhubungan di antara satu dengan yang lain secara logis, dan beberapa lembaganya saling berhubungan dengan satu sama lain. Dan ada pula perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah itu untuk makan dan minum, diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi penzina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagai yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilakukan apabila diterapkan sebagai dan ditinggalkan sebagai lainnya. Ada pula hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syaitibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukhalaf dari perintah-perintah hawa nafsu agar dia menjadi hamba Tuhan yang sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Dan adapun bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yang beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalam tidak dapat dinar, khairu ma'qula al-muna, atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah diterapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal itu." Dan ada pula bersifat ta'akuli, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akul ini bersifat duniawi, maknanya yang dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya, dan diperintahkan karena maslahat di dalamnya. Sekian presentasi singkat saya yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Semoga membantu, dan apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.